terhadap anaknya, istrinya, ya, terhadap hartanya. Itu namanya iman. Nah, kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, apapun kita akan korbankan demi Allah dan Rasul. Itu namanya cinta. Nah, dan setelah itu, kalau memang orang sudah merasakan cinta dengan Rabbnya, cinta dengan Rasulnya, dia nggak akan mikir hanya dunia saja hidupnya itu, karena hidup dia untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ya, kembali kepada tentang hina. Satu, minta-minta. Kedua, berbuat maksiat. Ini yang bikin manusia hina. Misalnya apa? Berbuat maksiat ginilah. Misalnya kita melacur, masuk ke hotel, ya, masuk ke hotel. Masuk di hotel, digerebek sama Satpol PP. Malu nggak kita? Kalaupun nggak digerebek sama Satpol PP, diintip sama yang penjaga hotel, ya kan? Kalau beda, kalau sama suami istri dengan yang bukan suami istri beda kan? Ya, apalagi namanya perempuannya nemu di jalan. Nah, itu udah hina. Orang mabok di pinggir jalan tidak ada harganya, golet pinggir jalan, hina kan? Ada maksiat itu adalah hina pasti. Apalagi kalau dia berbuat maksiat, mati misalnya di atas mulut perempuan, nah untuk bilang hina. Nah, jadi yang kedua, berbuat maksiat. Berbuat maksiat berarti dia meninggalkan ibadah dong. Misalnya dia berbuat maksiat, dia nggak sholat, nggak apa, udah hina jelas. Ya, jadi yang pertama yang menghinakan manusia itu minta-minta. Kedua, dia berbuat maksiat. Ini yang menghinakan. Jaga sama kita ini. Ya, supaya kita sampai hina-hina. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang hina itu adalah orang yang suka makan rezeki orang, atau tukang tipu lah, nipu lah, tip sani, tipu sana, tipu sini, ya, nah, tip sani namanya, atau tuti, tukang tipu. Hina, hina. Begitu kebongkar tipunya, hina. Wah, ada tukang bohong, wah, tukang tipu, wah, hina. Tukang tipu itu hina. Nah, kemudian yang keempat, orang yang bergaul dengan ahli-ahli maksiat ke bawah hina. Orang yang bergaul dengan ahli-ahli maksiat hina. Misalnya gini, di sini ada yang ngeganja, ya, seorang aja. Misalnya bawa dia ngeganja, datang polisi digerebek, kita dibawa semua polisi, hina kan? Dia nggak nginjak ganja juga hina juga ke bawah. Nah, makanya bergaul dengan orang-orang ahli maksiat kita akan ke bawah hina. Apa? Empat ya? Apa? Empat ya? Yang kelima, orang yang hina itu siapa? Orang yang bodoh. Kenapa orang tuh hina? Tidak dihargai orang. Makanya Allah perintahkan kepada kita, ya, Rasul perintahkan kepada kita. Hadisnya tolabul ilmi, walau karena bisa cari ilmu, walau ke Cina cari di mana saja. Faridotun, fardu, haji, cari ilmu tuh harus. Sebab apa? Orang bodoh itu, ya, ibadahnya 1000 orang bodoh, ya, dengan ibadah 1 orang alim itu lebih mulia orang alim. Tidurnya orang alim lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, ya, tidurnya orang alim lebih mulia daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidur, orang alim itu tidurnya di ibadah. Orang bodoh, nah, dalam riwayat ada setan datang ke masjid. Setan tidak mau ngepegang orang yang bodoh lagi sholat atau lagi ibadah. Setan itu balik lagi. Ya, begitu balik lagi sama temannya, kenapa kamu nggak jadi? Nggak, kamu tuh orang sedang sholat. Dia bilang di sebelahnya ada orang alim. Saya takut sama orang. Setan aja takut sama orang alim. Orang berilmu tuh. Nah, jadi orang kelima, orang yang hina itu adalah orang yang bodoh. Makanya cari ilmu terus kali sampai mati. Cari ilmu itu di mana ada kesempatan cari ilmu. Jangan. Sebab apa? Sebab apa? Begini ya. Jin kafir itu usianya panjang. Ribuan tahun. Manusia paling banter umurnya cuma yang 950 tahun, cuma Nabi Nuh umur. Manusia paling banter 100 tahun udah pikun. Atau 120 tahun udah pikun. Normalnya manusia 75 tahun sampai 80 tahun. Normalnya kalau bisa dia masih bagus sarafnya. Nah, ketika orang ini mati, ini si jin kafir ini kan gak berkurang. Jin kafir ini kan gak mati kan? Nah, jadi jin kafir ini dari hari ke hari tambah banyak, ya. Sedangkan jin kafir ini, misalnya jinnya bapak kita mati, jin itu kan gak mati karena usia 1000 tahun. Maka ujian yang hari dunia ini makin kesini ujian makin berat. Ujian itu dari hari ke hari bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Maka kalau dari hari ke hari ilmu kita tidak nambah, cuma segini-segini saja, nggak akan tahan. Sedangkan kita untuk mengalahkan musuh kita kan
jin kafir, ya. Seton itu nama sifat, ya. Siapa saja bisa punya sifat setan, bisa manusia, bisa jin. Nah, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya. Min syari daripada keburukan. Yuwaswisu fi sudurin nas yang menggumulkan keburukan, keraguan dan ketiga. Minal jinnati wan daripada jin dan manusia. Setiap manusia ahli maksiat, nah itu setan. Jin kafir, setan yang menggoda manusia. Nah, jin itu ada namanya, macam-macam namanya. Nah, jin yang suka ngeganggu rumah tangga, dasim namanya. Jin dasim nih ya, nah, jin dasim misalnya contohnya, ya. Jin dasim itu gunanya bikin perempuan gak nyaman, bikin perempuan cemburu, bikin pemburuan tidak pernah bersyukur, bikin laki-laki gak benar, bikin laki-laki berbuat maksiat, itu jin dasim. Bikin perpecahan rumah tangga, jin dasim. Nah, ya banyak nama-nama jin, ada kokain. Nama jin itu ada namanya juga. Nah, bagaimana kita mau kenal bahwa jin kafir itu musuh kita kalau kita ini nggak punya ilmu? Makanya untuk supaya kita ini paham bagaimana kita melawan musuh kita, ya kita harus belajar ilmu itu. Ya, dan kita harus kenal. Bagaimana kita akan mengenal lawan kita, jin kafir kita? Yang melalui proses ilmu agama, bagaimana kamu perlindungan kepada Allah. Contoh gini aja, contoh gini. Ya, makan, siap. Sallallahu alaihi wasallam setiap akan melakukan sholat, ya ini jarang dilakukan. Bahkan oleh para kiai jarang dilakukan. Ya, ustaz kiai jangan melakukan. Ya, dia mendenguskan napasnya ke kiri. Ya, dia baca surat Anas. Nah, itu pernah nggak kita? Kalau kita nggak belajar, kemudian kita mau tahu. Karena di dalam sholat ini paling riskan kita digoda sama jin kafir. Dan sholat itu jelas, sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Sholatnya bagus, lainnya bagus. Sholatnya nggak bagus, lainnya nggak bagus. Ya, sholat kita diterima, ibadah yang kita diterima. Sholat kita nggak benar, ibadah lain kita sia-sia. Nah, tata cara sholat aja kita banyak nggak tahu. Tata cara wudhu aja kita banyak yang tahu. Masih banyak wudhu yang salah. Nah, makanya orang yang hina itu hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, orang bodoh. Makanya jangan mau kita jadi orang bodoh, karena kita bakal mati. Nah, jadi kalau kita mau ilmu, kita mau dunia kita harus pakai ilmu, mau akhirat juga harus pakai ilmu. Kedua juga harus pakai man aroda dunia fa'alaihi bi ilmi wa man aroda akhirat fa'alaihi bi wa man rahuma fa'alaihi bi ilmu juga. Ya, seseorang nggak bisa punya uang kalau nggak punya ilmu. Haji ilham nggak mau punya duit kalau pakai ilmu bodoh. Pintar otak gimana cara nyari duit? Nah, itu dapat duit. Dunia nggak bisa dapat duit kalau dunia orang bodoh. Bagaimana cara cari duit? Nah, ilmu sama, ustadz juga sama, kiai juga sama. Kalau nggak dapat ilmu, apa yang udah omongin? Ceramah juga bingung, ceramah apa ya? Tapi kalau punya ilmu akan kehabisan bahan ceramah, kan gitu. Karena bahannya ada terus, kan gitu. Ya, jadi yang kelima, orang yang hina itu adalah orang yang bodoh. Nah, ada lagi yang keenam. Orang yang hina itu siapa? Orang yang hina itu adalah orang kaya yang beril. Orang yang kaya yang pelit, hina. Dan tidak akan tentram hidupnya. Ya, bisa juga hartanya dirampok, dicuri orang, ya kan? Bisa juga hartanya itu menyiksa dia. Karena dunia punya dunia, kalau tidak digunakan untuk kemaslahatan, dunia itu pasti bakal menyiksa dia. Aku yakin. Jadi diperbudak oleh dunia. Nah, jadi orang kaya yang bakhil, itu hina. Yang ketujuh, orang yang hina itu apa? Orang yang hina itu yang tidak pegang amanah, hina. Orang yang percaya sama orang, tukang bohong jangan percaya itu mah. Orang yang pegang amanah, orang yang pegang amanah itu hina. Nah, tolong belikan ini ya siap-siap, tapi bukti mana nggak ada, itu hina. Orang yang pegang amanah hina, nggak dipercaya lagi. Nah, ya itu 7 orang menjadikan hina. Sekarang 7 orang bikin mulia. 7 perkara yang bikin manusia jadi mulia.
Yang pertama jelas dong, orang yang mulia itu adalah orang yang berilmu. Ya faladina amanu minkum waladina utul ilmi darajat. Orang Allah tinggikan supaya orang berilmu satu titik. Yang kedua, orang bisa mulia karena apa? Karena kekayaannya, ya mulia. Yang ketiga, orang bisa mulia karena apa? Karena jabatannya. Nah, ya satu karena ilmunya, karena hartanya, karena jabatannya yang bisa bikin orang mulia. Karena akhlaknya. Yang kelima, karena pergaulannya. Misalnya gini, ya bergaul sama kiai, bawa jadi kiai. Bergaul sama ustadz, bawa ustadz. Karena pergaulannya, ya luas pergaulan bisa ke bawah mulia, ya luas pergaulannya bisa ke bawah mulia. Yang kelima, memuliakan seseorang. Ya, yang keempat tadi akhlaknya, ya yang bikin manusia jadi mulia. Kemudian yang keenam, orang yang mulia itu adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, tidak membuka-buka aib. Ya, karena orang bisa hina kalau buka aib keluarganya, buka aib dirinya, begini aib, maka pantang kita buka aib. Bahkan jangan hanya aib diri kita, membuka aib orang lain juga kita nggak boleh. Barang siapa yang buka aib saudaranya, maka dia masya Allah akan bukakan semua aib-aibnya. Jadi kalau ada punya aib, tutupi oleh kita. Ya, jangan dibicarakan, jangan dibahas keburukan orang. Karena kita bahas keburukan orang, belum tentu kita juga bakal lebih baik daripada kita buruk-burukan. Ya, jadi yang kita itu yang tukang apa? Yang suka membuka aib atau membuka kehormatannya, memperlihatkan oratnya. Itu kan, buka aib itu artinya orat. Dandanan nggak jelas, memperlihatkan oratnya, bangga dengan dosa-dosa. Itu hina. Wah, tadi gua ini gua dapat cewek di jam bajakin gua pakai gua coba cerita-cerita hina. Jadi yang keenam itu yang menghinakan seseorang itu adalah orang yang tukang membuka aibnya sendiri. Ya. Dan kita ini pada dasarnya tidak ada ustadz, tidak ada habib, tidak ada kiai. Kenapa mulia? Karena aibnya sama Allah ditutup. Ustaz, kalau Allah buka aibnya, tidak ada manusia yang seluruh dunia ini ada pasti buka aibnya. Ila Rasulillah, ila para awliya Allah, ila orang-orang yang sudah sufi, yang sudah tasyawuf. Semua orang punya aib. Jangan kita buka aib orang lain, kita juga punya aib. Nah, hanya kita masih diselamatkan Allah, ya. Aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi yang keenam, orang kita itu tukang membuka aib, apalagi yang bangga dengan dosa. Bangga berbuat dosa. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh tadi kan tentang apa? Yang apa? Yang mulia ya, kemuliaan tujuh ya. Tadi ada kekayaannya, kemudian apanya lagi? Hartanya, kemudian jabatannya, kemudian pergaulannya, akhlaknya yang bagus, juga akhlaknya, ya, akhlak itu apa? Akhlak itu begini. Akhlak itu sesuatu yang paling pokok dalam hidup kita. Rasulullah SAW itu mengatakan innamal bu'istu diutami makarimal, aku diutus itu memperbaiki akhlak. Akhlak itu ada dua, ada akhlak terhadap Robnya, ada akhlak terhadap sesama. Ya, akhlak terhadap Robnya ketika dia akan beribadah, ketika dia akan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tata caranya dari wudunya, ya, dari hadir hatinya. Ada akhlak terhadap sesama hamba Allah. Akhlak sesama hamba Allah itu apa? Ya, yang tua menghormati yang muda, menghargai yang muda menghormati yang tua. Nah, itu kan. Yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Menghargai itu walaupun kita kecil. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah Aziz, seorang sultan, orang rajanya wali. Ketika dia melihat orang tua, apa yang dikatakan sultan? Dia bilang, subhanallah, orang tua ini begitu panjang usianya, tentu amal ibadahnya sudah banyak, dan dia akan masuk surga dengan amal-amal soleh. Itu seorang rajanya wali, sultan aulia. Ketika dia melihat anak yang muda, orang lebih muda itu sultan aulia, apa kata sultan? Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia bilang orang ini masih muda, dosanya belum sebanyak aku yang lebih tua. Itu sultan aulia. Rajanya wali yang setahun puasa tidak makan, setahun puasa tidak pernah minum, ya, setahun puasa tidak makan dan minum, 25 tahun hidup di hutan, makannya hanya daun-daun saja. Nah, itu seorang rajanya wali.
Begitu dia tawadhu'nya, begitu dia melihat anak kecil, ya dia muliakan. Ini anak tidak punya dosa apa-apa, dibanding saya sudah banyak dosanya. Begitu dia orang alim, betapa bahagianya orang alim ini memiliki ilmu yang barokah. Dia mulia karena ilmu dibandingkan aku yang masih bodoh. Melihat orang yang bodoh, dia tuh sudah bilang, orang ini masuk neraka karena kebodohannya, tapi aku bisa masuk neraka karena ilmu aku. Ini apa? Bicaranya seorang sultan aulia, rajanya wali. Nah itu ya, akhlak yang bagus. Makan tidak terburu-buru. Ini akhlak ini kan yang diajarkan sama Rasul semua. Rasul itu kan udah kompasnya kita. Rasul kalau makan tuh bagaimana? Tidak diambil yang depan, dari depan dulu sedikit-sedikit, ya, sampai menikmati makanan, tidak mencela makanan. Itu Rasulullah SAW. Makan, adab-adab tata cara makan, adab-adab tata cara minum, adab-adab tata cara menerima tamu, adab-adab mengantarkan tamu, itu akhlak semuanya. Maka bilang Rasulullah itu akhlakul karimah, akhlak paling mulia Rasulullah. Nah kalau akhlak itu dipakai, mulia seseorang. Mulia. Ada tamu dijamu, akrimu diufahu, muliakanlah tamumu. Semampu kita lah kita muliakan. Ya, punya goreng pisang, suguhin goreng pisang. Punya air putih, suguhin air putih. Jangan tamu datang didiamkan saja, muliakan. Karena tamu itu bawa rahmat. Tamu itu bawa rahmat Allah datang ke rumah kita. Ini semua bawa rahmat buat saya ke sini. Ya. Nah, pulangnya bapak-bapak sudah silaturahim, bawa maghfirah, ampunan Allah. Tamu itu yang silaturahim pulangnya dapat maghfirah, dapat ampunan Allah. Yang didatanginya bawa rahmat. Nah, akhlak ya, yang keenam, orang itu mulia itu karena akhlaknya. Dari boleh tutur bicaranya. Bercanda boleh, tapi jangan bercanda yang menyakiti hati. Bercanda boleh, tapi jangan menyinggung perasaan pribadi. Nah, itu kan bercanda kan? Misalnya bercanda sama Mbak Oni, bercanda boleh saya, tapi jangan menyinggung perasaan dia. Ya, karena orang juga sehina apapun dia masih punya rasa. Rendah apapun dia masih punya perasaan. Jangan sepelekan orang. Bercanda boleh, Rasul juga suka bercanda, tapi canda yang bagaimana? Bercanda yang tidak menyakiti hati seseorang. Nah itu mulia itu karena akhlaknya. Kemudian yang ketujuh apa? Yang mulia. Orang yang mulia yang ketujuh adalah orang-orang yang dermawan. Orang yang menafkahkan rezekinya fisabilillah mulia, dan insya Allah umurnya panjang. Kalaupun mati dikenang orang. Nah, jadi yang mulia itu adalah orang-orang apa? Dermawan. Ya, orang dermawan yang ibadah. Orang dermawan dan ibadah, dimuliakan orang. Nah, jadi yang ketujuh, orang yang mulia itu adalah orang kaya yang dermawan atau orang yang dermawan. Matinya aja pasti banyak berdoain. Betul nggak? Matinya aja pasti banyak kan? Udah beda orang-orang yang tukang ahli maksiat, matinya tukang mabok. Lah mendingan mati daripada nyusahin orang. Nah, gitu kan? Nah, malam-malam teriak-teriak. Pasti begitu. Tapi kalau orang yang dermawan begitu mati, ya Allah, sudah ada baik sekali dia bangunkan masjid. Dia sodako, dia bantu kita, ya Allah ampuni dosanya. Matinya dimuliakan. Nah itu 7 hal yang menghinakan orang, 7 hal yang bikin manusia jadi mulia. Nah kita tinggal pilih mau jadi mulia, kelompok mulia yang mana nih. Ya, nah kalau menghina itu, ya jangan menjadi orang bodoh, nah ya kan, jangan suka minta-minta, ya kan, jangan bergaul dengan orang-orang yang gak jelas. Itu ya. Nah, jadi agama ini adalah aturan supaya kita ini sesuai dengan apa? Dengan SOP hidup ini. Hidup ini kan ada SOP-nya, ada standar operasional awal. P-nya apa? Prosedur. Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur ini mesti gimana? Ya, hidup ini mesti bagaimana? Alokasi Quran sebagai hidayah, hudalil mutakin. Pelengkapnya dari keterangan Quran ini apa? Hadis. Dari hadis ijma apa? Kesepakatan ulama. Sholat itu tidak ada di Quran, tata cara sholat Allah takbiratul ihram begini cara nggak ada, adanya di hadis. Nah, Quran itu adalah udah maha lengkap sumbernya ilmu, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sumbernya ilmu juga. Quran itu adalah sumbernya ilmu yang Allah turunkan kepada manusia. Manusia menjadi sumbernya ilmu, Rasulullah yang menyampaikan risalah ilmu. Nah, jadi patokan ini adalah untuk supaya kita punya petunjuk. Sekarang gini aja,
Kita mau nyetel TV, mau nyetel elektronik, mau nyetel HP, mau nyetel hidupin mobil, kalau nggak ada buku petunjuknya, gimana? Kita bingung gimana mau hidupinnya. Sama hidup juga kalau nggak berpegang, nggak punya pegangan, nggak punya ada Al-Quran, nggak punya hadis. Nah makanya orang yang punya pegangan, yang punya buku petunjuk, nggak akan nyasar hidupnya ini, nggak akan nyasar. Jarang, boleh-boleh saja, tapi jadikan makam itu sebagai sumber permintaan. Nah itu namanya syukur. Tolong saya eyang, ingin hajat jalan ke eyang, iya, aku eyang berkah eyang. Ah cilaka tuh orang. Cilaka itu eyang, saya jalan di pengen berkah dari eyang. Orang yang sudah mati bisa berkah apa kita? Ya kan, tapal tidur di makam, pengen apa? Pengen dapat pusaka dari eyang. Ini karena pusakanya banyak. Pusaka ini kata eyang ini pusakanya banyak. Saya tapain di situ tidur aja. Sholat di situ. Siapa yang nyuruh sholat di makam? Siapa yang suruh di makam? Itu bukan tempat tidur, tempat kita ziarah, kita doakan. Nah, setelah kita ziarah ke satu makam itu, kita minta sama Allah, ya Allah, berkah daripada fadilah apa yang saya baca, ya Rob, sampaikan kepada ahli kubur ini, lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya, ampun saya dosa-dosanya, dan saya juga berhajat kepada Engkau ya Allah dengan kebaikan. Ya, apa yang sudah saya baca ini dari kebaikan saya berziarah ke orang-orang soleh ini, saya punya hajat, ya Allah kabulkan hajat saya. Boleh kalau caranya begitu. Yang tidak boleh ketok-ketok, eyang saya minta batu era kelima, minta besi kuning. Eyang kan punya pusaka tunda sama saya eyang. Ah gila orang mati ajakin ngomong. Kata orang yang mati, gua lupa lagi nyimpannya di mana tuh berarti. Silakan kan? Nah, karena apa? Karena kebodohan. Bid'ah jarah itu yang namanya bid'ah jarah yang bid'ah yang begitu. Yang minta-minta sama orang udah mati itu namanya bid'ah jelas. Kalau namanya jarah kita mendoakan orang boleh. Sampaikan doa kita ke orang mati sampai. Mana buktinya? Itu namanya sholat mayit, orang mayit. Sholat mayit, sholat jenazah. Itu kan? Nah itu kan fardu kifayah sampai itu mendoakan orang yang meninggal. Sampai kalau ada berdoa sampai. Fadilahnya sampai. Ya kan? Nah yang tidak boleh karena nggak pakai ilmu bodoh, jadi maka dimintain keramat. Gimana maka bisa kasih keramat sama kita? Saya juga suka jarah, cuma jarahnya bagaimana? Bukan kita jarah sama orang-orang yang sudah mati, minta-minta sama orang mati. Kita jarah menghormati orang-orang yang soleh. Datang wali songo, ya Allah. Mereka adalah wali-walimu yang telah menyebarkan agamamu ya Rabb. Muliakan dia, tambah kebaikan. Jazatul khair ahli kubur ini. Irfalahu darajat, tambahkan derajatnya. Ya ja'alu riyatul jannah, atau kuburkan sebagai tamat surgamu ya Rabb. Dan aku mohon kepada Engkau ya Rabb, jadikan saya ini hambamu yang bermanfaat. Sebagaimana Engkau telah memberikan ilmu kepada wali-wali ini, Engkau berikan saya juga ilmu yang manfaat untuk bekas saya berdakwah, untuk bekas saya ibadah. Dan kabulkan segala kemudahan-kemudahan saya dengan berkahnya saya berziarah ke orang soleh ini, dan dengan bukan minta kepada orang berkah kepada makam. Oh makam bisa kasih berkah sama kita. Kepada Allah minta berkah, yang kasih berkah itu Allah. Ya, apapun datang dari Allah bukan dari manusia. La mani alimal data, la mutari manata. Tidak ada yang bisa memberi, menolak kalau memberi, dan kalau menolak tidak bisa memberi. Semua itu datang dari Allah. La mani alimal data, la mutari manata, walau rada kepokodeta. Lamania tidak bisa menghalangi kalau memberinya. Walau mutiara manata, dan kalau Allah menolak tidak ada yang bisa juga memberi. Ya Allah memberi tidak bisa menghalangi, kalau menolak nggak bisa memberi. Semua datang dari Allah, bukan dari makam. Tidur di makam kapan? Ngapain? Kapan di gunung ngapain? Kapan mah di rumah aja, sholat yang benar, wudu yang benar. Datang jarak ke gunung boleh, tadabur alam, masya Allah ya Allah, indah sekali di pemandangan ini ya Allah. Sungguh maha kuasa Engkau ya Rob, Engkau telah menciptakan sesuatu alam semesta begitu indah. Ya, baca tasbih di sana kita, subhanallah, masya Allah. Ah, gitu kan? Masya Allah, bukan astagfirullah, ini astagfirullah alus amat ya. Astagfirullah di gunung, astagfirullah yang bagus apa pemandangannya? Astagfirullah itu minta permohonan ampun. Kalau ada sesuatu yang takjub itu, masya Allah. Ah, kekaguman kita, ya. Melihat sesuatu masya Allah kekaguman kita, atas subhanallah, maksud ya Allah ya Rabb. Kalau astagfirullah ibadah indah amat pemandangan adalah salah ucap karena bodoh, ya kan? Karena bodoh. Nah, gitu. Jadi apa-apa juga harus pakai ilmu. Kalau pakai ilmu selamat hidup ini. Kalau nggak pakai ilmu cilaka. Ilmu nggak pakai ilmu cilaka.
maka jangan bergaulah dengan orang-orang berilmu supaya kita ke bawah mulia. Carilah ilmu supaya kita jadi mulia, kan gitu. Jangan bergaul sama orang bodoh, ke bawah bodoh kita. Tapi kalau kita orang berilmu, justru orang bodoh kita angkat, kita kasih penerangan. Yang jadi masalah kadang-kadang orang bodoh suka sok pintar kan gitu kan. Udah orang bodoh ya. Padahal kalau bodoh aku aja daripada kita mengaku pintar kita nggak pintar kan. Lebih baik kita yang nggak tahu kita tanyakan nggak tahu daripada sok tahu. Akhirnya malah pada kita nggak tahu. Silakan kan gitu. Kan banyak ikut-ikutan. Ayo kita jarah kalau pengen jarah. Kalau pengen kaya kita jarah ke Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Kalau pengen kaya jarah ke sana. Sudah jalan 7 Jumat, nggak kaya-kaya juga. Wah, gue udah jalan ke Habib Hussein, nggak kaya-kaya juga. Lo minta sama Habib kayanya, minta ke makam. Nah, minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah berjarak ke walimu Habib Hussein Abu Idrus, ya Allah. Dengan berkahnya apa yang saya baca, berkahnya saya jarak kepada walimu, ya Allah. Cukupkan rezeki saya, minta aja ke Allah. Kalau ketuk-ketuk makam, nggak bisa. Dia udah nggak punya harta apa-apa di sana. Udah turunin apa sama kita? Nggak punya warisan, nggak kubur. Dunia yang nggak dibawa. Kali udah dikasih ini, ente kasih anak kasih emas 2 kilo. Gimana? Hayang tapa, hayang emas katanya pengen kaya tapa. Ada di sana orang pun kaya. Namanya Syekh Agni, Syekh kaya. Wah, tapa itu. Nanti kita dikasih emas 5 kilo. Mati nggak dipatok ular sanca. Nah, jadi pakai akal. Hidupin pakai akal, Masya Allah. Gitu ya. Hanya majelis ini kan majelis itu majelis syifa dulu. Syifa itu obat kulub itu hati. Jadi hati kita isi sama apa? Sama ilmu.